Pendeta yang berkhotbah dalam video ini merupakan seorang yang menganut ajaran adopsionisme yang sesat. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salahnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temannya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Saya bisa mengatakan bahwa dia adalah pendeta yang songong. Adopsionisme adalah paham yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa yang diadopsi menjadi anak Allah. Ajaran ini muncul dari kelompok Kristen Ebionit. Kemudian ajaran ini dikembangkan oleh golongan monarkisme dinamis pada abad kedua dan abad ketiga. Oleh karena itu, nama lain dari gerakan ini adalah monarkisme dinamis pada abad ke-8. Ajaran ini muncul lagi di Spanyol. Orang yang membangkitkan ajaran ini kembali adalah Elipandus, Uskup Toledo, dan Felix, Uskup Urgel. Ajaran ini dinyatakan sebagai ajaran sesat pada akhir abad kedua dan secara resmi ditolak dalam konsili Nicea. Yesus dipandang sebagai manusia yang bijaksana, baik hati, melakukan perintah Allah dengan sempurna, dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus diadopsi oleh Allah dan dipersatukan dengan Roh Allah. Sekarang saya akan memberi beberapa nasihat supaya tidak terjerumus pada ajaran sesat. 1. Pahami ajaran yang benar. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Kristen yang sahih. Pelajari ajaran-ajaran dasar iman Kristen, termasuk doktrin Trinitas dan keilahian Kristus. Dengan pemahaman yang kokoh, Anda akan lebih mampu mengenali penyimpangan ajaran adopsionisme. 2. Periksa sumber ajaran. Selalu berpegang pada sumber ajaran yang terpercaya, seperti kitab suci dan tradisi gereja yang mapan. Jika ada pengajaran yang mencurigakan atau tidak sejalan dengan ajaran yang telah diterima secara luas, telitilah dan cari pemahaman yang lebih mendalam melalui konsultasi dengan pemimpin rohani atau teolog yang terpercaya. 3. Gunakan akal sehat. Jangan menerima klaim ajaran secara sepenuhnya tanpa melalui proses pemikiran dan penelitian yang kritis. Pertimbangkan bukti dan argumentasi yang disajikan, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan lebih lanjut. 4. Berdiskusi dengan orang berpengalaman. Jika Anda merasa bingung atau ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik, cari kesempatan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam teologi Kristen. Mengajukan pertanyaan dan mendapatkan pandangan mereka dapat membantu Anda dalam memahami dan mengidentifikasi ajaran yang sesat. 5. Doa dan keterhubungan dengan Tuhan. Selalu jaga hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan kitab suci secara rutin. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan akan memberikan petunjuk dan pengarahan dalam mengenali kebenaran serta melindungi hati dan pikiran dari ajaran yang sesat. 6. Berpegang pada keyakinan yang kokoh. Tetap teguh dan kokoh dalam keyakinan Anda terhadap ajaran yang benar. Kenali dasar-dasar iman Kristen dan jadikan itu landasan Anda. Jangan mudah terombang-ambing oleh ajaran yang tidak sesuai dengan iman yang telah Anda anut. 7. Selalu ingat bahwa penting untuk tetap terbuka untuk belajar dan berkembang dalam iman Anda.
tetapi juga tetap waspada terhadap ajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran Kristen. Sekian dulu video Defending Faith ini. God be with you. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salatnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Saya bisa mengatakan bahwa dia adalah pendeta yang songong. Adopsionisme adalah paham yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa yang diadopsi menjadi anak Allah. Ajaran ini muncul dari kelompok Kristen Ebionit. Kemudian ajaran ini dikembangkan oleh golongan monarkisme dinamis pada abad kedua dan abad ketiga. Oleh karena itu, nama lain dari gerakan ini adalah monarkisme dinamis pada abad ke-8. Ajaran ini muncul lagi di Spanyol. Orang yang membangkitkan ajaran ini kembali adalah Elipandus, Uskup Toledo, dan Felix, Uskup Urgel. Ajaran ini dinyatakan sebagai ajaran sesat pada akhir abad kedua dan secara resmi ditolak dalam konsili Nicea. Yesus dipandang sebagai manusia yang bijaksana, baik hati, melakukan perintah Allah dengan sempurna, dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus diadopsi oleh Allah dan dipersatukan dengan Roh Allah. Sekarang saya akan memberi beberapa nasihat supaya tidak terjerumus pada ajaran sesat. 1. Pahami ajaran yang benar. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Kristen yang sahih. Pelajari ajaran-ajaran dasar iman Kristen, termasuk doktrin Trinitas dan keilahian Kristus. Dengan pemahaman yang kokoh, Anda akan lebih mampu mengenali penyimpangan ajaran adopsionisme. 2. Periksa sumber ajaran. Selalu berpegang pada sumber ajaran yang terpercaya, seperti kitab suci dan tradisi gereja yang mapan. Jika ada pengajaran yang mencurigakan atau tidak sejalan dengan ajaran yang telah diterima secara luas, telitilah dan cari pemahaman yang lebih mendalam melalui konsultasi dengan pemimpin rohani atau teolog yang terpercaya. 3. Gunakan akal sehat. Jangan menerima klaim ajaran secara sepenuhnya tanpa melalui proses pemikiran dan penelitian yang kritis. Pertimbangkan bukti dan argumentasi yang disajikan, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan lebih lanjut. 4. Berdiskusi dengan orang berpengalaman. Jika Anda merasa bingung atau ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik, cari kesempatan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam teologi Kristen. Mengajukan pertanyaan dan mendapatkan pandangan mereka dapat membantu Anda dalam memahami dan mengidentifikasi ajaran yang sesat. 5. Doa dan keterhubungan dengan Tuhan. Selalu jaga hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan kitab suci secara rutin. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan akan memberikan petunjuk dan pengarahan dalam mengenali kebenaran serta melindungi hati dan pikiran dari ajaran yang sesat. 6. Berpegang pada keyakinan yang kokoh. Tetap teguh dan kokoh dalam keyakinan Anda terhadap ajaran yang benar. Kenali dasar-dasar iman Kristen dan jadikan itu landasan Anda. Jangan mudah terombang-ambing oleh ajaran yang tidak sesuai dengan iman yang telah Anda anut.
7. Selalu ingat bahwa penting untuk tetap terbuka untuk belajar dan berkembang dalam iman Anda, tetapi juga tetap waspada terhadap ajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran Kristen. Sekian dulu video Defending Faith ini. God be with you.